Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Di sebuah kota kecil Amerika yang tampak damai namun sunyi, sebuah masjid kecil di sudut jalan yang nyaris tak diperhatikan, tiba-tiba menjadi pusat keramaian. Bukan karena teriakan, protes atau konflik, melainkan tangan-tangan muda yang memilih berbagi tanpa janji dan tanpa pamrih. Dari santunan sederhana yang dilakukan diam-diam, lahirlah antrean panjang, percakapan jujur dan hati-hati yang perlahan menemukan makna hidup yang selama ini hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu masjid itu, hingga warga yang dulu hanya lewat, kini kembali setiap hari, bukan untuk meminta, melainkan untuk tinggal. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi di kota kecil itu selalu datang dengan cara yang sama. Matahari naik perlahan dari balik deretan bangunan bata berwarna kusam, jalanan dibasuh cahaya pucat, dan suara mesin mobil terdengar lebih sering daripada sapaan manusia. Kota ini bukan kota besar yang sibuk, juga bukan kota mati yang ditinggalkan. Ia hidup, tetapi dengan cara yang dingin. Orang-orang berjalan cepat, masing-masing membawa tujuan sendiri, menunduk pada layar ponsel, sesekali tersenyum sopan, lalu kembali larut dalam dunia pribadi. Multikultural ya, damai tentu. Namun kehangatan sosial seakan berhenti di batas pagar rumah masing-masing. Di antara toko kelontong milik imigran Meksiko, gereja kecil bercat putih dan bangunan sekolah tua, berdirilah sebuah masjid sederhana di sudut jalan yang jarang dilalui. Bangunannya tidak mencolok, tidak ada kubah besar, tidak ada menara tinggi. Hanya papan nama kecil yang catnya mulai pudar, bertuliskan nama masjid dengan huruf Arab dan Inggris yang sudah sedikit retak. Banyak warga kota yang melewatinya setiap hari tanpa benar-benar menyadari keberadaannya. Bahkan sebagian Muslim sendiri lebih mengenal masjid itu sebagai tempat singgah sholat, bukan sebagai pusat kehidupan. Masjid itu hidup, tetapi pelan. Pintu kayunya dibuka dan ditutup pada waktu-waktu tertentu. Karpetnya selalu bersih, meski warnanya tak lagi cerah. Aroma kayu tua bercampur sabun lantai menyambut siapapun yang masuk. Di dalamnya suasana selalu tenang, nyaris hening, seolah bangunan itu sengaja menahan suara agar tak keluar ke dunia luar. Ia seperti sebuah ruang jeda di tengah kota yang terus berjalan tanpa menoleh. Para remaja masjid datang dengan langkah yang tidak seragam. Ada yang datang setelah sekolah dengan ransel masih tergantung di bahu, ada yang singgah setelah kerja paruh waktu dengan seragam restoran cepat saji, ada pula yang datang bersama ayahnya, diam-diam membantu menata sandal sebelum duduk di saf belakang. Mereka bukan tokoh besar, bukan pula anak-anak dengan mimpi revolusioner. Mereka hanya sekumpulan anak muda Muslim yang tumbuh di antara dua dunia, tradisi rumah dan realitas kota barat yang serba cepat. Seusai sholat, mereka sering duduk melingkar tanpa agenda. Obrolan mengalir ringan, tentang ujian matematika yang sulit, tentang jam kerja yang terlalu panjang, tentang cuaca yang makin tak bisa ditebak. Sesekali terdengar tawa kecil, sesekali hening panjang ketika masing-masing larut dalam pikiran sendiri. Tidak ada pembahasan dakwah, tidak ada rencana kegiatan besar. Masjid ini bukan tempat pidato, melainkan tempat bernafas. Di luar, kehidupan warga non-Muslim berjalan dengan ritmenya sendiri. Seorang lansia membawa anjingnya berjalan pagi, melewati trotoar yang sama setiap hari. Seorang ibu tunggal mendorong kereta bayi sambil berbicara di telepon, mencoba menyeimbangkan hidup yang terus menuntut. Seorang pria tunanesmah duduk di bangku taman, memandangi orang-orang yang lalu lalang tanpa benar-benar melihatnya. Mereka hidup berdampingan dengan masjid itu, namun seolah terpisah oleh dinding tak kasat mata. Bukan karena kebencian, melainkan karena ketidaktahuan. Para remaja masjid kerap memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Dari jendela masjid yang menghadap jalan, mereka melihat kehidupan kota lewat seperti film tanpa suara. Tidak ada rasa permusuhan, tetapi ada keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. Mereka tinggal di kota ini, lahir dan tumbuh di sini.
tetapi tetap merasa seperti tamu yang sopan, diterima, namun tidak benar-benar dikenal. Pada malam-malam tertentu, ketika lampu masjid diredupkan dan hanya beberapa orang yang tersisa, kegelisahan itu muncul perlahan, bukan dalam bentuk keluhan keras, melainkan pertanyaan-pertanyaan sunyi. Apa arti masjid ini di tengah kota seperti ini? Untuk siapa pintunya terbuka? Apakah keberadaan mereka hanya sebatas memenuhi kewajiban, lalu pulang ke rumah masing-masing? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan secara gamblang, namun hadir di sela-sela nafas di antara helaian doa yang panjang. Masjid tetap tenang, kota tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda perubahan, tidak ada konflik yang mengintai. Namun dalam ketenangan itulah, benih-benih kecil mulai tumbuh, bukan berupa rencana, melainkan kepekaan. Kepekaan untuk melihat, untuk merasakan, untuk menyadari bahwa di balik kedamaian kota ini, ada kesunyian yang belum tercemah. Dan tanpa mereka sadari, dari masjid yang terlupakan itulah, suatu hari sesuatu yang jauh lebih besar akan menemukan jalannya. Dan tanpa mereka sadari, dari masjid yang terlupakan itulah, suatu hari, sesuatu yang jauh lebih besar akan menemukan jalannya. Kesadaran itu tidak datang sebagai ledakan gagasan atau seruan lantang, melainkan sebagai bisikan kecil yang terus mengendap di benak para remaja masjid. Ia tumbuh dari hal-hal yang selama ini mereka lihat, namun jarang benar-benar mereka perhatikan. Dari jendela masjid, dari bangku taman di seberang jalan, dari lorong parkir yang menjadi tempat berlindung sementara bagi mereka yang tak punya rumah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun mata mereka mulai berubah. Seusai sholat maghrib, ketika langit kota mulai gelap dan lampu jalan menyala satu persatu, mereka tidak lagi hanya melihat orang-orang berlalu. Mereka mulai memperhatikan seorang pria tunawisma yang selalu duduk di sudut halte dengan jaket tipis yang sama, meski udara makin dingin. Seorang nenek yang sering berdiri lama di depan minimarket, menghitung koin sebelum akhirnya mengembalikan sebagian barang ke rak. Seorang ibu muda yang tampak kelelahan menenangkan anaknya sambil memeriksa jam, seolah waktu selalu kurang untuk hidupnya. Perhatian itu belum menjadi niat, apalagi tindakan. Ia hanya hadir sebagai rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Rasa yang muncul ketika mereka pulang ke rumah dengan perut kenyang, sementara bayangan wajah-wajah itu masih tertinggal di kepala. Rasa yang membuat doa-doa mereka sedikit lebih panjang, meski kata-katanya tetap sederhana. Suatu malam, setelah sholat Isya, mereka duduk lebih lama dari biasanya. Tidak ada agenda, hanya karpet masjid yang dingin, suara pendingin ruangan yang berdengung pelan, dan lingkaran kecil anak-anak muda yang kelelahan setelah hari panjang. Obrolan dimulai ringan tentang pekerjaan, tentang tugas kuliah, lalu terhenti dalam hening singkat. Hingga seseorang hampir tanpa sengaja mengucapkan kalimat sederhana. Kalian pernah kepikiran Kak, kita bisa ngapain buat orang-orang di sekitar sini? Pertanyaan itu tidak terdengar dramatis, tidak ada nada heroik di dalamnya. Namun ia menggantung di udara, membuat beberapa kepala terangkat. Ada yang mengangkat bahu, ada yang tersenyum kecil, ada pula yang terdiam. Percakapan kemudian mengalir perlahan, bukan tentang proyek besar atau perubahan kota, melainkan tentang hal-hal kecil, tentang makanan sisa di rumah, tentang jaket lama yang masih layak pakai, tentang waktu luang di akhir pekan yang biasanya hanya dihabiskan untuk tidur. Tidak ada yang menyebut kata dakwah, tidak ada yang berbicara soal pahala atau citra masjid. Yang muncul justru rasa tanggung jawab yang samar, seolah mereka sadar bahwa menjadi bagian dari kota ini berarti ikut memikul beban kecil yang selama ini diabaikan. Maka langkah pertama pun lahir dengan cara yang sangat sederhana. Mereka mengumpulkan apa yang mereka punya. Beberapa membawa makanan dari rumah, roti, sup hangat, buah-buahan. Ada yang menyumbangkan jaket, selimut, pakaian bersih. Tidak ada kotak donasi resmi, tidak ada pengumuman. Semua dilakukan diam-diam, nyaris seperti rahasia kecil di antara mereka. Akhir pekan itu, mereka keluar dari masjid tanpa atribut apapun.
Tidak ada logo, tidak ada nama lembaga. Kantong-kantong kertas berisi makanan dibagikan dengan langkah ragu. Interaksi pertama terasa canggung. Mereka tidak terbiasa menyapa orang asing dengan tujuan memberi. Tangan-tangan muda itu sedikit gemetar saat menyerahkan makanan, sementara mata mereka mencoba membaca reaksi penerima. Warga yang menerima bantuan pun tampak heran. Tidak ada selebaran, tidak ada ajakan, tidak ada permintaan apapun. Hanya senyum singkat dan ucapan, "Semoga harimu lebih baik." Beberapa mengangguk pelan, beberapa bertanya dengan alis kerut, "Ini dari siapa?" Dan jawaban yang mereka dengar selalu sama, "Hanya dari kami." Keheningan kota seakan memberi ruang bagi momen-momen kecil itu. Seorang pria tunawisma tersenyum untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca ketika menerima sup hangat. Seorang nenek menggenggam kantong kertas lebih lama dari yang perlu, seolah ingin memastikan ini nyata. Seorang ibu muda mengucapkan terima kasih berkali-kali, suaranya bergetar bukan karena sedih, melainkan lega. Para remaja masjid pulang dengan perasaan yang sulit mereka beri nama. Tidak ada euforia, tidak ada rasa menang. Yang ada justru keheningan yang berbeda, keheningan yang hangat, seolah mereka baru saja menyentuh sesuatu yang selama ini mereka cari tanpa sadar. Hari-hari berikutnya, mereka melakukannya lagi. Tetap kecil, tetap diam-diam. Kota belum berubah, masjid belum ramai, namun bisikan mulai terdengar. Warga mulai memperhatikan, bukan dengan kecurigaan, belum dengan antusiasme, hanya dengan rasa ingin tahu. Dan di balik semua itu, niat baik yang ditanam tanpa suara mulai berakar, perlahan namun pasti, menunggu waktunya sendiri untuk tumbuh. Menunggu waktunya sendiri untuk tumbuh. Niat baik itu ternyata tidak membutuhkan musim yang lama untuk mulai menampakkan wujudnya. Apa yang awalnya dilakukan dalam senyap, perlahan merambat keluar dari lingkar kecil para remaja masjid dan menyentuh telinga-telinga lain di kota itu. Cerita tentang kantong makanan tanpa nama, tentang jaket hangat yang diberikan tanpa pertanyaan, berpindah dari satu percakapan ke percakapan lain. Di halte bus, di bangku taman, di ruang tunggu klinik murah. Awalnya hanya bisik-bisik. Katanya ada anak-anak muda yang suka bagi makanan. Lalu berkembang menjadi kepastian. Mereka dari masjid kecil di ujung jalan. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang dingin, perubahan itu menjadi pemandangan yang tak bisa diabaikan. Jalan kecil di depan masjid yang biasanya lengang mulai dipenuhi langkah kaki. Satu orang datang lebih awal, lalu 2, lalu 10. Mereka berdiri dengan jarak canggung, saling melirik, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam kebutuhan ini. Para remaja masjid menyadari perubahan itu ketika mereka membuka pintu masjid dan melihat bayangan manusia berderet di trotoar. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanya antrean panjang yang sunyi. Wajah-wajah asing, sebagian menunduk menahan dingin, sebagian lain menatap pintu masjid dengan ekspresi ragu namun berharap. Keramaian itu bukan hasil undangan, bukan pula pengumuman di media sosial. Ia lahir dari kepercayaan yang tumbuh dari mulut ke mulut. Santunan yang tadinya kecil kini terasa seperti arus yang tak terduga. Makanan habis lebih cepat. Selimut yang dikumpulkan tak lagi cukup. Namun yang paling terasa bukanlah kekurangan logistik, melainkan perubahan suasana. Masjid yang selama ini nyaris tak diperhatikan, kini menjadi titik temu berbagai lapisan kota. Lansia, tunawisma, pekerja harian, ibu tunggal. Semua berdiri dalam barisan yang sama, tanpa label, tanpa perbedaan. Keramaian itu membawa konsekuensi. Lalu lintas di sekitar masjid mulai tersendat. Beberapa pengendara memperlambat kendaraan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Aparat kota datang, bukan dengan wajah curiga yang keras, melainkan dengan kewaspadaan yang dingin. Mereka berdiri di kejauhan, mengamati, mengingat masa-masa ketika masjid pernah menjadi pusat ketegangan. Namun kali ini yang mereka lihat bukan kerumunan marah, melainkan antrean tenang. Media lokal pun mulai melirik. Seorang jurnalis muda mengambil gambar dari seberang jalan, menangkap momen ketika seorang relawan muda menyerahkan makanan sambil menunduk hormat. Tidak ada slogan, tidak ada poster.
Judul berita yang muncul pun sederhana, penuh tanda tanya. Mengapa warga berkumpul di masjid kecil ini? Yang datang ke masjid tak lagi hanya mereka yang membutuhkan bantuan. Ada pula yang datang karena penasaran. Seorang pria paruh-baya berdiri di antrean meski pakaiannya rapi, bukan karena lapar, melainkan ingin melihat langsung. Seorang mahasiswa berhenti setelah kelas bertanya pada relawan, "Apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini?" Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan jujur, tanpa nada menggurui. "Kami hanya berbagi apa yang kami punya." Kalimat itu terdengar sederhana, namun terasa asing di kota yang terbiasa dengan transaksi dan syarat. Percakapan pun mulai mengalir. Bukan ceramah, bukan debat, hanya dialog manusia dengan manusia. Ada yang bertanya tentang masjid, tentang sholat, tentang mengapa mereka melakukan semua ini tanpa meminta apapun. Para remaja masjid menjawab sebisanya, seringkali dengan bahasa yang sangat personal. Mereka bercerita tentang iman sebagai alasan untuk peduli, bukan sebagai alat untuk menekan. Tentang Tuhan yang mengajarkan memberi tanpa menunggu balasan. Tensi sosial memang meningkat, namun bukan dalam bentuk konflik terbuka. Ia hadir sebagai kegelisahan kolektif. Sebagian warga bertanya-tanya, apakah ini akan berlangsung lama atau hanya gelombang sesaat? Sebagian lain mulai merasa canggung, seolah menyadari bahwa selama ini mereka hidup berdampingan tanpa benar-benar mengenal. Masjid yang dulu sunyi, kini menjadi ruang dialog tak resmi, tempat orang-orang dari latar berbeda bertemu dalam antrean yang sama. Aparat tetap berjaga, media terus memantau. Namun hari demi hari berlalu tanpa insiden. Tidak ada teriakan, tidak ada spanduk penolakan. Yang terdengar justru ucapan terima kasih, percakapan pelan, dan sesekali tawa kecil yang lahir dari rasa lega. Islam, untuk pertama kalinya bagi banyak warga kota itu, tidak hadir sebagai berita yang menakutkan, melainkan sebagai pengalaman yang hangat dan membumi. Masjid itu mulai kehilangan statusnya sebagai bangunan yang terlupakan. Ia belum menjadi pusat dakwah besar, belum pula simbol perubahan kota. Namun satu hal jelas, bahwa pintunya kini tidak hanya terbuka untuk sholat, tetapi juga untuk pertemuan manusia. Dan di tengah antrean panjang dan tatapan penuh tanya, sebuah pemahaman baru mulai tumbuh, bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa suara justru bisa terdengar paling jauh. Bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa suara justru bisa terdengar paling jauh. Pemahaman itu perlahan berubah menjadi pengalaman batin bagi mereka yang datang ke masjid, bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena panggilan yang tak bisa mereka jelaskan. Antrean di luar masjid masih ada, namun kini wajah-wajah di dalamnya mulai berubah. Beberapa orang yang dulu berdiri dengan tangan kosong dan mata menunduk, kini datang lebih awal, membantu menata makanan, mengangkat kardus, atau sekadar menyapa siapapun yang masuk dengan senyum canggung tapi tulus. Perubahan itu tidak terjadi serempak, ia menjalar pelan, seperti air yang meresap ke tanah kering. Seorang pria paruh-baya yang dulu hanya berdiri di kejauhan, kini duduk bersama para remaja masjid setelah santunan selesai. Ia jarang bicara, lebih sering mendengar. Tatapannya kosong, seolah sedang menimbang sesuatu yang selama ini ia hindari. Seorang ibu tunggal yang dulu datang dengan wajah letih, kini bertahan lebih lama, membantu membersihkan ruangan, lalu bertanya pelan tentang doa yang dibaca sebelum makan. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dengan nada menantang, tidak ada debat, tidak ada keinginan untuk membuktikan siapa yang benar. Yang muncul justru rasa haus akan makna. "Kalian kelihatan tenang," ujar seorang wanita suatu sore, suaranya hampir hancur. "Aku sudah mencoba banyak hal dalam hidup ini, tapi rasanya selalu kosong." Kalimat itu menggantung di udara, berat namun jujur. Tidak ada jawaban instan. Para remaja masjid hanya mendengarkan, memberi ruang, seolah memahami bahwa terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah penjelasan, melainkan kehadiran. Percakapan-percakapan kecil itu terus berulang, tentang Tuhan yang tidak meninggalkan hambanya, tentang hidup yang tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa banyak yang dibagi, tentang iman yang tidak dipaksakan, tetapi dirasakan. Islam mulai dikenal bukan melalui definisi, melainkan melalui pengalaman sehari-hari,
melalui cara relawan menunduk saat memberi, melalui cara mereka meminta maaf ketika stok makanan habis, melalui kesabaran yang tak dibuat-buat. Beberapa warga mulai datang setiap hari, bahkan ketika mereka tidak lagi membutuhkan bantuan. Mereka datang membawa kue, membawa kopi, membawa diri mereka sendiri. Masjid berubah menjadi ruang pertemuan yang hidup, namun tetap sederhana. Tidak ada euforia, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah percakapan panjang, kadang diselingi tawa kecil, kadang diakhiri dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Pertanyaan tentang iman mulai terdengar lebih dalam. Bagaimana caranya kalian percaya? Apa arti berserah? Apakah Tuhan benar-benar peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan kisah, bukan dalil, tentang nabi yang memuliakan tetangga, tentang sedekah yang dilakukan diam-diam, tentang keyakinan bahwa setiap manusia berharga, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Pada suatu malam yang dingin, setelah masjid hampir kosong, seorang pria yang selama ini paling banyak bertanya, akhirnya duduk diam cukup lama. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa pulang. Kalimat itu membuat ruangan hening. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menangis keras, hanya keheningan yang penuh makna. Keinginan untuk masuk Islam pun muncul dengan cara yang sama, sunyi, sadar, tanpa tekanan. Tidak ada panggung khusus, tidak ada ritual massal. Satu persatu mereka menyampaikan niat itu dengan suara bergetar. Para remaja masjid menyambutnya dengan hati-hati, seolah takut merusak kesakralan momen itu. Mereka menjelaskan dengan sederhana, memastikan bahwa pilihan itu benar-benar lahir dari kesadaran, bukan rasa utang budi. Momen-momen itu terasa emosional, namun tidak meledak-ledak. Air mata jatuh tetapi tidak histeris. Pelukan terjadi tetapi singkat dan penuh hormat. Tidak ada perasaan menang, tidak ada klaim keberhasilan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang dalam. Syukur karena menyaksikan seseorang menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Masjid kini dipenuhi wajah-wajah baru yang datang bukan sebagai penerima, melainkan sebagai bagian. Kota masih sama, jalanan masih dilalui mobil yang sama, aparat masih berjaga di sudut yang sama. Namun di balik semua itu, sesuatu telah bergeser. Keyakinan tidak lagi terasa asing. Ia hadir sebagai jawaban atas kehampaan yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas modern. Dan tanpa satupun paksaan, hati-hati yang tersentuh itu mulai memilih jalannya sendiri, pelan namun pasti, menuju cahaya yang mereka temukan dengan cara yang paling manusiawi. Dan tanpa satupun paksaan, hati-hati yang tersentuh itu mulai memilih jalannya sendiri, perlahan namun pasti, menuju cahaya yang mereka temukan dengan cara yang paling manusiawi. Pilihan-pilihan sunyi itulah yang akhirnya mengubah wajah masjid kecil di sudut kota itu menjadi sesuatu yang tak pernah direncanakan siapapun. Perubahannya tidak datang sebagai lonjakan besar yang menggemparkan, melainkan sebagai perluasan makna yang terjadi dari hari ke hari. Hingga suatu pagi, masjid itu terasa berbeda. Bukan lebih megah, bukan lebih ramai semata, tetapi lebih hidup. Masjid tak lagi membuka pintunya pada waktu sholat. Ia mulai menjadi ruang singgah bagi banyak orang, lintas latar belakang dan keyakinan. Di pagi hari, beberapa warga non-muslim membantu menyiapkan makanan untuk santunan, mengaduk sup, menata roti, bercakap ringan dengan para remaja masjid. Di siang hari, lansia duduk di teras masjid, berbagi cerita hidup yang tak pernah mereka ceritakan sebelumnya. Di sore hari, anak-anak bermain di halaman kecil, tertawa tanpa tahu bahwa mereka sedang berada di titik sejarah kecil kota itu. Tidak ada papan pengumuman besar yang menjelaskan perubahan ini. Tidak ada deklarasi resmi. Semua terjadi karena kebiasaan baru yang tumbuh, kebiasaan untuk peduli, untuk hadir, untuk saling menyapa dengan nama. Masjid berubah fungsi, bukan meninggalkan perannya sebagai tempat ibadah, tetapi meluaskan perannya sebagai rumah bersama.
sebuah tempat di mana manusia datang bukan untuk dihakimi, melainkan diterima. Warga lintas agama mulai terlibat secara alami. Seorang pendeta lokal pernah datang, bukan untuk berdebat, tetapi untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Ia duduk bersama imam masjid, berbincang tentang kemiskinan, kesepian, dan bagaimana kota kecil mereka perlahan menemukan kembali denyut kemanusiaannya. Seorang sukarelawan gereja membantu mengatur antrian. Seorang mahasiswa ateis menawarkan diri membersihkan halaman setiap akhir pekan. Tidak ada yang diminta mengubah keyakinan. Yang diminta hanya satu, menjadi manusia. Media nasional akhirnya datang, bukan karena konflik, bukan karena kontroversi, melainkan karena keanehan yang terasa indah. Kamera-kamera merekam antrian yang rapi, tawa yang tulus, dan wajah-wajah yang dulu asing kini saling mengenal. Berita-berita yang tayang tidak sensasional. Judulnya sederhana, namun mengandung makna besar tentang sebuah masjid kecil yang menjadi pusat solidaritas di kota Amerika yang tenang, tentang Islam yang hadir sebagai solusi sosial, bukan ancaman. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, sorotan media bukanlah hal yang terpenting. Yang lebih bermakna adalah perubahan kecil yang mereka rasakan setiap hari. Rasa aman saat berjalan di sekitar masjid, sapaan hangat dari orang yang dulu hanya lewat tanpa menoleh, keheningan kota yang kini terasa lebih ramah. Puncak dari semua itu terjadi pada suatu senja yang lembut. Matahari tenggelam perlahan, langit berwarna jingga pucat. Orang-orang berkumpul di sekitar masjid, bukan karena ada acara besar, melainkan karena mereka terbiasa berada di sana. Ketika waktu maghrib tiba, seorang muazin berdiri. Suaranya bergetar, bukan karena gugup, tetapi karena menyadari siapa saja yang mendengarkan. Azan pun berkumandang, tidak keras, tidak menggelegar. Ia mengalir pelan, menyentuh udara kota yang selama ini dingin. Dan untuk pertama kalinya, azan itu tidak terdengar sebagai suara yang memisahkan. Ia menjadi penanda kebersamaan. Beberapa orang terdiam, beberapa menunduk, beberapa menutup mata. Tidak semua memahami maknanya, tetapi hampir semua merasakan kedamaiannya. Masjid itu kini benar-benar menjadi rumah bersama, bukan karena semua orang menjadi Muslim, tetapi karena semua orang menemukan tempatnya. Islam tidak datang dengan teriakan atau tuntutan. Ia datang melalui tangan-tangan muda yang mau berbagi, telinga yang mau mendengar, dan hati yang mau membuka diri. Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan satu pihak, melainkan dengan kesadaran kolektif bahwa iman yang sejati tidak perlu dipaksakan untuk terlihat. Ia cukup hidup, cukup hadir, cukup memberi. Dan di sebuah kota kecil Amerika, di sudut jalan yang dulu diabaikan, kebangkitan itu terjadi, tenang, manusiawi, dan penuh kasih sayang.